Kita berjuang mencari kepastian usaha ini lewat legislasi primer. Kemudian 2000 kita diminta untuk uji coba siaran, kemudian berbayar, Pak. Dan pada saat itu kita tidak boleh ada iklan. 2016 kan kita lakukan uji coba, Pak. Dan uji coba itu yang namanya harusnya gratis ya, Pak ya. Ya, saya harus bayar, ya. Tapi Pak Iris, selaku Ketua Umum ATSDI, Anda merasa dikhianati nggak sih oleh negara? Karena begitu ditekan sedemikian berat, terus kemudian tiba-tiba terakhir ada kabar, wah harus membayar sekian puluh juta sebulan. Berarti kalau dan itu harus dibayar setahun itu sekian 100 juta. Ini Anda merasa dikhianati negara atau Anda gimana nih Anda melihatnya itu, Pak Iris? Anda dendam nggak dengan negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Kembali Ronnie Times hadir di kesempatan kali ini dan narasumber luar biasa, narasumber hebat yang kita akan ajak diskusi mulai hari ini dan juga beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa waktu yang lalu. Dan untuk segmen kali ini kita akan berbicara tentang TV digital. TV digital kita tahu bahwa sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak 1996 ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian nggak jelas, ngambang. Nah, kemudian di era pemerintahan Joko Widodo diperjelas lagi, diperkuat lagi undang-undang penyiaran sebenarnya yang menjadi gantungan hukum atau payung hukum dari TV digital ini, tapi ternyata tarik ulur berbagai kepentingan dan lain sebagainya, dan ya sampai saat ini ternyata undang-undang penyiaran juga masih belum jelas lagi kan gitu. Nah, ada salah satu asosiasi di Indonesia ini, kecil memang tapi luar biasa sekali daya dobraknya gitu kan. Kecil asosiasinya tapi wah dahsyat kemampuannya. Nah, itulah dia, ada ATSDI, Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia. Dan untuk perbincangan kita malam hari ini atau untuk perbincangan kita saat ini, saya akan mengundang, dulu pernah kita undang beliau, Ketua Umum ATSDI, yaitu Bapak Eris Munandar. Dulu beberapa waktu lalu ya, kita pernah ajak beliau ngobrol tentang sejauh mana sih perspektif dari TV digital, apakah mungkin nanti akan terwujud. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker ya, itu ternyata ada pasal-pasal yang menguatkan agar TV digital atau media penyiaran digital ini harus segera eksis. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ditegaskan terkait dengan analog switch off, yaitu dimatikannya siaran-siaran televisi analog. Nah, berarti apa yang diperjuangkan ATSDI beberapa waktu yang lalu ini ternyata saat ini sudah mulai menemukan titik terang dan satu kepastian. Pemirsa Ronnie Times, kita akan berbincang malam hari ini dengan tema, mampukah TV digital mentransformasi peran dari TV analog? Bukan sesuatu yang gampang ketika kita harus mengajak masyarakat pindah dari analog ke digital. Nah, sejauh mana sih optimisme yang dimiliki oleh kawan-kawan di ATSDI? Saya sudah tersambung dengan Ketua Umum ATSDI, Bapak Eris Munandar, Sarjana Ekonomi. Kang Eris, selamat malam ya, Kang Eris ya. Saya manggilnya Kang atau Pak atau siapa nih? Kalau dulu saya manggilnya kan D ya. Apapun yang penting kita tetap waspada. Oke, Pak Eris. Ini perjuangan ATSDI sudah sampai pada satu titik yang sangat menjanjikan gitu ya. Dan ini jelas gitu, sudah jelas bahwa kalau dulu kita berjalan itu seperti meraba-raba gitu kan. ATSDI ini berjalan seperti meraba-raba, ini jadi enggak, mana biaya operasional yang dikeluarkan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki TV digital, yang memiliki IPP TV digital ini juga wah sudah berdarah-darah, tapi antara iya dan tidak gitu kan. Tapi kemudian ada dua orang di ATSDI, salah satunya adalah Ketua Umum ATSDI Anda sendiri, ini yang terus menebar optimisme di kalangan internal anggota ATSDI, dan terbukti Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa TV digital harus beroperasi dan analog switch off
tanggal 11 November 2022 kalau nggak salah ya catatan saya. Ini nanti akan segera terwujud. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, Pak Eri, siap nggak sih nih TV digital untuk mentransformasi atau menggantikan peran dari TV analog? Mengingat masyarakat saat ini dari aspek kepemilikan misalnya, mereka rakyat masih memiliki TV analog kan gitu kan, meskipun dipaksa nanti akan TV digital gitu, tapi realitanya di lapangan banyak yang masih belum tahu TV digital. Kemudian mereka juga masih ambigu ya, masih bingung juga gitu ya. Ini TV digital ini barang apa kan gitu kan. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah bagaimana nih ATSDI menebar optimisme untuk masyarakat dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa TV digital akan mampu mentransformasi apa yang selama ini diberikan oleh TV-TV analog. Gimana nih Pak Iris? Ya, Pak Roni, bahwa optimisme itu harus menjadi sebuah sikap kita. Ya. Sikap manusia yang hidup itu kan harus optimisme gitu kan. Kalau pesimis, wah bahaya nih dalam kehidupan kita. Makanya sejak 4 tahun terakhir ini ATSDI terus menebarkan semangat optimisme bahwa proses transformasi digitalisasi penyiaran ini akan terwujud gitu kan, akan terwujud. Memang kita sangat luar biasa pada saat itu perjuangannya karena belum adanya legislasi primer pada saat itu, setelah kita menunggu beberapa kali revisi undang-undang penyiaran yang tidak tuntas gitu kan, bahkan balik di tahun 2021 ini. Tapi ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini yang akhirnya optimisme itu berbuah gitu kan, dengan klaster di pasal 60A ayat 2 di situ ditegaskan bahwa proses peralihan dari televisi analog ke televisi digital itu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020 sehingga batas akhir dari pelaksanaan televisi analog itu 2 November 2022 ini. 2 November. Dan oleh Pak Roni, memang hari ini masih menjadi tantangan terbesar kita, bagaimana masyarakat bisa lebih siap untuk siaran televisi digital ini. Ada hal yang sangat penting yang harus disampaikan, yakni masyarakat hari ini, level masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat masih belum memahami mengenai televisi digital. Jadi bagi mereka televisi digital itu ya televisi streaming, televisi internet, televisi yang bisa diakses hanya dengan menggunakan data dan lain sebagainya. Padahal televisi digital itu kan televisi digital terestrial yang sesungguhnya tidak ada perubahan yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti layaknya menonton televisi analog. Jadi masih diterima dengan ada antena, hanya masalahnya di alatnya saja. Kalau televisinya masih televisi analog, maka masyarakat harus bisa nggak perlu membeli lah Pak Roni ya, tapi cukup membeli yang namanya set-top box atau decoder yang harganya hari ini murah 150 sampai sangat terjangkau ya. Daripada masyarakat yang membeli televisi baru gitu kan. Walaupun televisi yang sekarang sudah format digital itu juga sudah sangat murah, bahkan ada 600, 700 ya tergantung tipe dan mereknya kan begitu. Nah, ini tantangan terbesar kita memang sosialisasi Pak Roni. Jadi sejak 2 November 2020 kemarin, ini pemerintah dan asosiasi terus melakukan proses persiapan bagaimana agar dalam kurun waktu 2 tahun ini masyarakat Indonesia sudah sangat siap. Catatan hari ini masyarakat Indonesia kisaran 40 sampai 45 juta. Dan ini tantangan besar bagi kita, gitu kan. Karena kita pun ATSDI Pak Roni ingin memastikan bahwa masyarakat itu tidak merasa kehilangan layanan
ketika benar-benar analog dimatikan. Itu jangan sampai terjadi. Karena masyarakat kan dijaga hak mendapatkan informasinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita harus terus melakukan proses sosialisasi ini secara masif. Kalau kemarin awal-awal itu karena mungkin euforia dan lain sebagainya, sosialisasi dihadirkan dalam bentuk seminar, webinar yang menurut ATSDI itu sangat kurang efektif gitu kan, karena memang tidak langsung masuk kepada segmen yang akan dituju, yaitu masyarakat itu sendiri gitu. Ada beberapa kalangan dengan 45 ya, ada beberapa kalangan dan pengamat ya yang menganggap sebenarnya pemerintah terkesan terburu-buru ya Pak Eris ya. Artinya ini jangka waktu 2 tahun itu kan waktunya sangat pendek. Di mana waktu ini mungkin juga akan sosialisasi juga tidak akan maksimal karena 2 tahun itu cepat kan gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pengamat media, penyiaran gitu ya. Apakah nanti ini masyarakat benar-benar akan tahu dan masyarakat benar-benar sudah siap ketika saat ini sudah kondisinya seperti ini tapi masyarakat dipaksa untuk membeli alat yang namanya set-top box gitu kan. Nah, apalagi nih jurus berikutnya ATSDI untuk memotong keraguan-keraguan di masyarakat ini, Pak Iris? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa kita terburu-buru hanya mencantumkan waktu paling lambat 2 tahun, mungkin karena hitungannya ya dimulai sejak 2 November 2020. Sedangkan proses persiapan, proses keinginan, harapan pemerintah dalam rangka ingin melakukan efisiensi frekuensi ini dengan memindahkan televisi analog ke televisi digital itu kan sudah sejak tahun 2007 gitu kan. Nah, tidak ada lagi harusnya yang mengatakan bahwa ini sangat terburu-buru gitu kan. Karena memang proses persiapannya sudah sangat luar biasa gitu kan. Hanya waktu itu memang belum ada legislasi primer. Jadi apalagi Indonesia kan, Pak Roni sendiri tahu kan sudah sangat terlambat dibandingkan negara-negara yang lain. Kita bersanding dengan Timor Leste. Nah, jadi apakah masyarakat siap? Dari dulu ATSDI selalu melihat bahwa masyarakat Indonesia itu terkenal dengan adaptasinya sangat cepat ketika ada proses perubahan teknologi. Dan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat adaptif paling tinggi di dunia ini ketika ada proses perubahan teknologi. Pak Roni sendiri bahwa waktu itu ada handphone dengan sinyal 2G, kemudian 3G, 4G. Apa ada sosialisasi nggak dari pemerintah? Nggak ada. Tapi masyarakat langsung mengganti gawainya, mengganti gadgetnya hanya karena dia ingin upgrade teknologinya dari 2G ke 3G baru ke 4G. Nah, sekarang sudah ada informasi bahwa 5G akan muncul gitu kan. Ada beberapa yang sudah ada yang sudah bisa mengakses 5G ini. Masyarakat sudah mulai berbondong-bondong. Nah, kalau misal dibandingkan dengan televisi analog ini sangat simpel dibanding dengan membeli gawai gitu kan. Kalau 2G, 3G ke 4G kan harus ganti gawai itu, harus ganti gadget kan. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Bagi televisi analog masyarakat hanya mengganti STB-nya saja, hanya menambahkan STB. Dan jangan lupa masyarakat miskin itu juga akan disubsidi oleh pemerintah, akan didistribusikan sebanyak 15 juta set-top box, 6,7 itu dari pemerintah, 8 juta itu komitmen dari para penyelenggara multiplexer. Ya, Pak Eris, Indonesia itu kan luas ya. Indonesia itu luas. Dan sebenarnya ini ranah pemerintah gitu kan. Tapi ATSDI juga selama ini juga terkenal dengan push dan dorongan agar TV digital ini segera beroperasi gitu kan. Nah, Indonesia ini kan luas. Daerah mana dulu nih kalau dalam perspektif ATSDI yang mungkin bisa menjadi ibaratnya garda terdepan ya untuk memulai siaran? Apakah kita mulai dari ujung barat Indonesia atau ujung timur Indonesia? Karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia itu kan berbeda-beda antara yang di bagian barat dengan yang di bagian timur. Nah, ATSDI bagaimana nih? Atau ATSDI melihat bahwa Jakarta memiliki nilai strategis untuk mengenalkan
TV digital ini pertama kali ke masyarakat. Gimana, Pak Iris? Ya, di tengah kerja keras kita, kerja cerdas kita dalam rangka sosialisasi ini, Pak Roni, bahwa ATSDI bersama asosiasi yang lain kan sudah melakukan berbagai macam koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah sendiri sudah melakukan skema secara bertahap proses peralihan dari analog ke digital ini, dalam arti kata ASO ya, karena hari ini kan sudah 2 tahun lebih itu kan simulkas, ada analog yang juga sudah siaran, bahkan hari-hari ini sudah sangat luar biasa gitu kan, televisi analog sudah, terutama televisi stasiun berjaringan. Nah, ini kaitannya dengan analog switch off. Kalau sudah bicara analog switch off, maka satu daerah itu tidak lagi bisa melihat siaran analog gitu, tapi sudah digital. Pemerintah kita awalnya memang sepakat bahwa harus secara bertahap, karena tidak mungkin langsung berbarengan pada, sehingga harus ada skema tahapan-tahapan analog switch off yang harus dilakukan di Indonesia. Maka hari ini kita mengetahui hasil diskusi itu bahwa antara Juni dan Agustus itu 12 kota yang hari ini sudah mendapatkan sudah membangun infrastruktur digital itu harus analog switch off capture oleh lembaga survei. 12 kota itu secara bertahap itu akan dilakukan proses analog 2021. Nah, kemudian ini yang hari ini juga terus kita dorong agar wilayah timur, kemudian wilayah yang lain yang belum ada penyedia multiplexer, kecuali TVRI bisa dilakukan secara simultan gitu kan, sosialisasi dilakukan, pembangunan infrastruktur dilakukan, sehingga kita bisa landing gitu kan dengan mulus pada 2 November 2022. Ya, Pak Iris, 12 kota tadi mana aja? Tadi yang mungkin bisa diulang ini. 12 kota itu Jabodetabek, kemudian Bandung, Semarang, Surabaya, kemudian Kepulauan Riau, Batam, kemudian juga Banjarmasin. Ya. Nah, dan beberapa kota yang lainnya, ada 12 kota yang hari ini sudah, selain ada multiplex TVRI juga ada 4-5 multiplexer swasta, dan itu kan sudah diisi nih baik oleh afiliasinya, kemudian juga oleh televisi analog. Catatannya Pak Roni, di Indonesia ini kan ada 724 lebih televisi analog. Tidak dalam konteks 724 loh, gitu kan. 724 itu PT-nya saja. Karena misalkan stasiun A itu kan dia punya PT di beberapa wilayah siaran. Ya. Nah, kebanyakan 124 itu hampir 60% itu dimiliki oleh televisi stasiun berjaringan yang selama ini bersiaran secara analog. Jadi bagi kita itu sangat mudah gitu kan. TVA ini misalkan MTEK lah katakan gitu kan, dia ada SCTV Indosiar gitu kan. Di beberapa daerah tidak ada mereka dengan PT yang berbeda tapi siarannya kan SCTV dan Indosiar. Itu sangat mudah gitu untuk bisa meng-off-kan atau melakukan proses simulkas agar segera ke televisi digital ini. Hanya ada 200 televisi lokal yang tidak jaringan, dan ini juga sedang dipetakan oleh beberapa KPID daerah dan balai monitoring Balmon gitu kan. Mereka dipanggil satu-satu, diajak diskusi kapan mau siaran simulkas atau mau langsung ke digital, itu diperbolehkan karena mereka kan sudah existing gitu kan. Ini di industri sendiri yang didorong tuh itu gitu Pak Roni. Jadi televisi ini mulai simulkas. Kita sih berharapnya televisi lokal itu tidak simulkas, tapi benar-benar langsung switch ke digital. Agar apa? Kan jadi 2 dapur tuh Pak Roni. Harus membiayai analog, harus membiayai digital gitu kan. Ya, kita tahulah bahwa jaringan televisi lokal itu dibandingkan dengan SSD itu kan secara kapital kan berbeda gitu kan. Nah itu. Ya.
Ya. Kalau televisi SSJ, saya melihatnya mereka simulkas karena juga tidak kehilangan pemirsa, gitu kan. Jadi lambat laun pemirsa itu nanti bisa informasikan untuk segera pindah ke televisi digital itu, Pak. Ya, Pak Eris, apapun memang ini sudah ditandatangani oleh Presiden dan harus gitu kan. Nah, sekarang cuman kita tinggal tadi ATSD juga terus mendorong ya agar digitalisasi ini segera terwujud dan ASO juga nanti kalau bisa dipercepat gitu kan. Karena realitanya saat ini memang itu di siaran-siaran digital di DVB-T2 itu sudah banyak sekali TV-TV analog yang sudah mulai masuk ke atau uji coba ke digital gitu ya. Dia siaran secara simulcast seperti itu dan ini juga sudah mulai dinikmati oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang konten. Nah, konten apapun, TV-TV analog mereka dengan masing-masing idealisme siaran mereka masing-masing, ada yang news, kemudian ada yang sinetron dan lain sebagainya. Artinya mereka sudah siap nih secara konten gitu kan. Mereka sudah siap untuk menyajikan konten-konten yang ya saya kira mungkin tidak akan jauh berbeda dengan ketika mereka bersiaran analog. Nah, ATSDI sekarang kita berbicara tentang lingkup ATSDI. Kenapa saya bilang ATSDI? Karena ATSDI ini di dalamnya juga banyak atau ratusan member atau televisi digital yang bergabung di situ. Nah, bagaimana ini peran dari Pak Eri selaku Ketua Umum untuk memastikan bahwa masing-masing stasiun televisi yang bergabung di ATSDI ini telah benar-benar siap, fit untuk bertarung, bahkan mentransformasi apa yang awal-awalnya dibawa oleh analog, kemudian dibawa ke ranah digital sekarang, baik itu konten, kemudian kesiapan dari krunya dan lain sebagainya. Sejauh mana konsolidasi yang dilakukan Pak Eri selaku Ketua Umum? Ya Pak Roni, kita kan optimisme kan sejak dulu gitu kan. Ya. Nah, tapi tidak lantas hanya terus mendorong legislasi primer, kita pun juga persiapkan secara internal. Para anggota kita juga sudah terus meningkatkan kapasitas SDM-nya, kemudian meningkatkan kualitas kontennya gitu kan. Hanya pada jeda 2-3 tahun masa uji coba ini karena memang ada ranah ketidakpastian itu ya masih belum all out gitu kan untuk menghadirkan konten-konten yang bagus gitu kan. Karena memang kan biayanya sangat tinggi ya Pak Roni ya. Ya. Nah, tapi dengan adanya legislasi primer ini teman-teman sudah sangat siap untuk menghadirkan konten-konten yang berkualitas gitu kan. Kalau kita harus bersaing dengan pemain lama, ya jelas lah gitu kan. Kita pun juga harus mulai berproses gitu kan. Jadi bukan tidak head to head di awal-awal ini gitu kan. Kita ingin tapi kita tetap menghadirkan kualitas tontonan yang positif, kemudian inspiratif gitu kan. Agar inilah ceruk yang harusnya menjadi jawaban dari digitalisasi penyiaran ini, Pak Roni. Karena selama ini program-program yang ada di televisi saat ini di Indonesia kan masih banyak program-program yang yang sensasi gitu kan, tidak esensi gitu kan. Masih banyak program-program yang memberikan awal-awal atau harapan-harapan palsu gitu kan kepada masyarakat. Tidak menghadirkan program-program yang punya nilai-nilai agar masyarakat itu bisa bangkit dari keterpurukan di saat seperti ini COVID gitu kan, kemudian juga termotivasi dan lain sebagainya. Dan yang jauh lebih penting, ketika kita berbicara mengenai masalah konten ini Pak Roni, yang harus di-underline itu adalah diversity of content, karena itu menjadi semangat dari undang-undang penyiaran, semangat dari demokratisasi penyiaran. Jadi keberagaman konten ini harus menjadi roh dari era televisi digital ini. Masyarakat jangan dijejali dengan program-program Jakarta sentris lagi. Tidak ada gap ya, tidak ada jarak, baik itu dalam kapasitas konten, kemudian peralatan dan lain sebagainya. Nah, apa aja yang sudah dilakukan oleh ATSDI untuk mengkonsolidasikan anggota ATSDI agar mereka menyiapkan konten,
kemudian mereka juga menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar terpilih, karena yang mereka hadapi adalah raksasa. Bisa dikatakan seperti itu ya, bukan bukan sama-sama kita, tapi mereka sudah TV-TV yang mempunyai nama dan sudah jadi top of mind di masyarakat. ATSDI menyikapi ini strateginya apa nih kalau boleh tahu, Pak Ketum, Pak Eris? ATSDI mulai di tahun 2020 itu, Pak Roni, kita meminta seluruh anggota ATSDI untuk segera melakukan proses persiapan yang jauh lebih matang dibanding dengan pada saat melaksanakan uji coba siaran digital yang sudah berlangsung 2016 yang lalu gitu. Nah, karena pelaksanaan Rakornas ini berlangsung pada saat kita sudah mengetahui bahwa ada legislasi primer, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Nah, kita meminta kepada mereka untuk segera menghadirkan kualitas konten yang jauh lebih baik, meningkatkan kapasitas SDM-nya, kemudian para jurnalis pun juga kita lakukan proses uji kompetensi gitu kan, agar mereka bisa lebih siap, karena di era digital ini kan masalahnya masalah yang paling utama bagaimana agar konten ini bisa diterima oleh masyarakat kan begitu. Karena konten is the king kan begitu. Nah, kalau misalkan harus head to head dengan para pemain lama, memang belum saatnya. Kita kan pemain baru nih, mereka sudah puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa menghadirkan satu konten dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, saya pikir anggota ATSDI bisa untuk melakukan itu semua, Pak Roni. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang konten sebenarnya ketika pihak ATSDI sendiri atau asosiasi sendiri mendorong seluruh anggotanya untuk meningkatkan mutu dan kualitas konten, kemudian juga meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Tadi disampaikan juga tentang mereka yang fokus misalnya atau di programnya ada program news, maka perlu untuk uji kompetensi gitu kan untuk krunya. Nah, ini Pak Roni, yang menarik begini, kehadiran kita televisi digital ini pada saat bersamaan munculnya konten-konten kreator di daerah. Ya. Ini yang sangat luar biasa, Pak Roni. Konten-konten kreator di daerah kan sekarang salurannya ke platform yang lain seperti YouTube gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran televisi digital untuk melakukan proses sinergi, gitu kan? Proses sinergi. Saya sih punya keyakinan besar bahwa mereka punya potensi yang sangat luar biasa, Pak Roni. Konten-konten mereka luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya televisi ini saluran saluran kreativitas mereka ini bisa ditampung oleh teman-teman lembaga penyiaran ini. Jadi jangan pernah khawatir tentang konten ini, tapi yang justru harus dikhawatirkan adalah akan hilangnya keberagaman konten ini, Pak Roni. Kita khawatir bahwa nanti akan lebih banyak didominasi oleh program-program Jakarta sentris. Jadi masyarakat daerah nggak dapat apa-apa lagi dengan era televisi ini. Sejak dulu ATSDI mengatakan begini, Pak Roni. Era televisi digital ini hadir karena akan menjawab demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran itu kan ada dua, diversity of content sama diversity of ownership gitu kan. Keberagaman konten dan keberagaman pemilik dan sebagainya. Ini harus dijawab dengan hadirnya era televisi digital. Jangan sampai dengan era televisi digital ini programnya masih didominasi oleh Jakarta sentris, pemilik medianya masih itu juga gitu kan. Hilang demokratisasi penyiaran. Iya, Pak Iris. Tadi menarik ya ketika disinggung ya antara platform digital di media yang lain kemudian bisa saling bersinergi dengan teman-teman dari TV digital. Itu memang sebuah fenomena ya dan realita juga, dan harus diakui juga bahwa saat ini banyak TV-TV analog yang justru menyiarkan ini program-program yang ada konten-konten kreator dari YouTube misalnya, kayak gitu sudah diangkat jadi sebuah materi di TV analog, di TV mereka, karena pertimbangannya adalah high cost gitu kan, jadi biaya produksi yang sangat tinggi. Oke, baik. Tetapi apapun kita harapkan memang dengan munculnya ATSDI dan
yang menaungi puluhan televisi-televisi baru ini bisa memunculkan konten-konten yang memang berbeda dengan konten-konten TV analog mungkin ya, yang selama ini hanya mengandalkan dari ngambil dari salah satu platform media digital, kemudian disiarin dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan nanti muncul konten-konten yang bagus dari TV-TV member dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Baik, sekarang kita berbicara tentang diskriminasi ya. Ini mungkin agak saya mengatakannya diskriminasi karena begini, ada teman saya yang mengatakan bahwa kalau TV yang analog dan sekarang udah gede-gede, sekarang mau migrasi ke digital itu mereka HD gitu kan, high definition. Sementara yang TV-TV baru gitu kan, yang TV-TV baru pendatang baru itu cukup dikasih SD kan gitu kan. Nah, Pak Iris, bagaimana ini ATSD menyiasati hal ini atau menghadapi hal ini? Karena apapun, oke lah, mungkin secara sepintas itu tidak ada perbedaan ya antara ketika kita sudah masuk TV digital. TV digital harus diakui kualitasnya lebih bening, lebih bersih, low noise, bahkan nggak ada noise sama sekali. Tetapi ketika masyarakat yang jeli ya dan kemudian memiliki TV dengan teknologi yang memang sudah sangat luar biasa, maka akan kelihatan sekali mana yang HD dan mana yang SD kan gitu kan. Nah, ATSD gimana nih? Ketika anggota atau member ATSD menanyakan, loh itu TV itu sekarang migrasi ke digital dia pakai HD kan gitu kan, pakai SD gitu kan. Nah, sementara kita kenapa dikasih SD? Itu kan. Nah, ini pernah nggak ini jadi semacam perdebatan di internal ATSDI, Pak Iris? Ya, bukan perdebatan di internal ATSDI, tapi sebuah diskusi menarik dengan pemerintah dan terutama dengan para penyelenggara multiplexer, Pak Roni. Jadi akhirnya kita mengetahui bahwa di draft peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sebentar lagi akan keluar ini, memang itu ada kewajiban para penyelenggara multiplexer untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kaitannya dengan slot yang akan disewakan kepada lembaga penyiaran. Ya. Dan mereka diminta untuk memilih apa standar definition atau high definition, gitu kan. Jadi kesempatan itu akan terbuka lebar untuk semua lembaga penyiaran. Jadi di situ aspek kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga tidak berharap agar TV-TV yang berafiliasi dengan penyelenggara multiplexer HD gitu kan. Kemudian TV yang bukan afiliasinya dikasih standar definition gitu kan. Ini kita tidak berharap seperti itu, Pak Roni gitu kan. Ya, kita harapkan tidak ada diskriminasi seperti itu ya, Pak Eris ya. Karena kita tahu sekali nih perjalanan sejarah ATSDI, harus meskipun harga antara yang high definition dengan yang standard definition itu berbeda juga, Pak Roni gitu kan. Iya. Ini tapi ya mau harganya sama, harganya berbeda, itu harusnya ada kewajiban dari para penyelenggara multiplexer untuk menyampaikan informasi itu. Jadi kita pilih gitu kan. Si A mau milih standard definition oke, si B mau milih high definition oke gitu kan. Jangan sampai pada pelaksanaannya ini yang tidak kita harapkan. Kita tiba-tiba langsung dikasih standard definition tanpa ada kesempatan untuk memilih itu gitu, Pak Roni. Ya, Pak Eris, apakah Pak Eris melihat ini memang sengaja dilakukan? Ada unsur kesengajaan begitu ya. Salah satu upaya untuk memang menghambat laju dari televisi-televisi, atau saya tidak berbicara televisi satu persatu, tetapi ATSDI gitu kan, karena mereka di bawah naungan ATSDI. Apakah Pak Eris melihat ini sebagai upaya untuk memang menghambat laju ATSDI? Karena sejak awal memang ATSDI yang getol untuk memperjuangkan analog switch off ini dan akhirnya gol gitu kan. Nah, apakah ini sebagai salah satu upaya penghambat? Ini asosiasi baru ini kecil-kecil ini gini-gini. Nah, kayak gitu kan. Apakah ini memang ada upaya-upaya, ada tangan-tangan raksasa di belakang penyedia MUX ini untuk menjegal dalam tanda kutip menjegal ATSDI ini.
Karena permasalahan yang saya inventarisir, tim kami inventarisir adalah bukan hanya permasalahan XD sama standard definition aja, bukan HD sama SD aja, tetapi ada tiba-tiba yang mengeluhkan anggota TSDI, kebetulan teman saya ada di sana, itu mengeluhkan tiba-tiba harus disodori membayar satu bulan itu sekian puluh juta, dan ini sangat naif ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena tahu sendiri bahwa TV digital khusus yang baru ini mereka masih terganjal dengan berbagai aturan. Dulunya kan seperti itu sehingga mereka tidak bisa mendapat iklan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, dan tiba-tiba mereka dihadapkan pada nominal atau angka yang sedemikian luar biasa. Nah, ini bagaimana sikap ATSDI? ATSDI dalam hal ini apakah menganggap itu sebagai sebuah wah ini ganjalan nih, wah ini sengaja mau nikung gua nih ATSDI gitu kan? Apa ada persepsi seperti itu, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Eris selaku Ketua Umum ATSDI, mengingat gerbong ATSDI diprediksi ke depan ini akan semakin panjang? Ya, kita tidak ada pretensi ke sana Pak Roni sementara, karena selama ini anggota ATSDI itu kan bernaung di lembaga multiplexernya yang dipunyai oleh DPR, LPP DPR. Nah, kita agak kesulitan juga sih ketika ada teman-teman anggota ATSDI yang ingin menyewa multiplexer pihak swasta dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena memang penentuan tarif harga belum disahkan gitu kan. Komunikasi tetap jalan. Jadi sampai hari ini kita tidak melihat ada proses diskriminasi gitu kan. Hanya mungkin komunikasi saja yang harus diperbaiki Pak Roni. Nah, terutama kaitannya dengan harga sewa MOOC yang dari proses uji coba. 2016 kan kita lakukan uji coba Pak Roni. Ya, uji coba itu yang namanya kan harusnya gratis ya Pak ya. Bayar. Ya, ternyata kita bayar, dan meskipun bayarnya sangat murah Pak. Bayarnya sangat murah. Bayangkan kita berjuang untuk mencari kepastian usaha ini lewat legislasi primer. Kemudian 2016 kita diminta untuk uji coba siaran, kemudian berbayar Pak. Dan pada saat itu kita tidak boleh ada iklan. Kan luar biasa nih teman-teman ATSDI itu kan. Gitu kan. Sudah lama berjuang, ada uji coba harus bayar. Nah, kemudian hari ini ketika proses uji coba itu dianggap sudah selesai karena sebagian anggota ATSDI sudah mendapatkan izin tetap, kemudian hadir harga sewa tarif MOOC yang dalam tanda kutip kita diskusikan dengan mereka, ini bisa nggak sih gitu kan, harga real ini dilakukan setelah analog switch off gitu Pak Roni. Jadi 2000 itu gitu. Pak Iris melihat ini apakah memang sengaja upaya untuk mengganjal ATSDI, terlepas di belakang penyedia MUX itu, multiplexer itu mungkin ada tangan-tangan raksasa atau gimana, kepentingan-kepentingan media yang lain yang lebih besar untuk memang sengaja mengganjal. Karena kalau dilihat, saya membaca literatur tentang ATSDI ini sejak dari awal, ini mereka tadi salah satu disampaikan oleh Pak Iris sendiri bahwa ketika uji coba membayar, tidak boleh beriklan. Kemudian membayar lagi sampai beberapa kali uji coba. Bahkan ada yang salah satu anggota TSD itu yang pernah ketemu dengan saya itu hampir menyerah. Hampir angkat tangan, aduh kayaknya gue nggak bisa gitu kan. Tapi karena didorong oleh ketua umum dan sekjen pada saat itu, ini akhirnya mereka fight kembali. Nah, bagi kami melihat bahwa ini kok seperti itu gitu kan. Seperti ada diskriminasi gitu ya. Nah, apakah TSD masih akan terus bersabar menghadapi hal-hal seperti ini? Ada nggak upaya untuk nge-push atau apa, mendorong pemerintah penyedia multiplexer, dalam hal ini TVRI gitu kan? Pak Roni, inilah bukti kesetiaan anggota ATSDI membantu pemerintah, mendorong pemerintah dalam upaya program digitalisasi penyiaran ini. Tapi kenapa masih anggota ATSDI masih harus ditekan mereka? ATSDI melihatnya bagaimana?
pemerintah itu selalu diikuti oleh teman-teman ATSDI. Disitulah kesetiaan anggota ATSDI terhadap bangsa dan negara. Itu yang paling penting, Pak. Jadi disuruh uji coba nggak boleh ada iklan, oke, gitu kan. 4 tahun Pak Roni. Kemudian proses-proses izin kita ngikutin gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa izin yang sudah selesai, tapi memang banyak izin yang masih di hold gitu kan, akibat di freeze-nya proses izin televisi digital ini. Nah, kita ya bukan dibawa enjoy ya Pak Roni, tapi kita terus melakukan proses diskusi dengan pemerintah. Ini harus seperti apa Pak Roni? Kita memang belum melihat adanya diskriminasi, belum melihat ada indikasi penjagalan dan lain sebagainya. Tapi yang kita khawatirkan Pak Roni, dengan harga sewa MOOC yang agak besar ini, itu akan terjadi kekagetan, baik oleh anggota kami gitu kan, atau oleh teman-teman televisi lokal yang benar-benar hanya single jaringan, single station gitu kan. Ini saya khawatir dengan 20 juta sebulan gitu kan, atau 30 juta sebulan, atau misalkan di wilayah Jabodetabek itu hampir 49 juta sebulan gitu kan. Nah ini yang kemarin kita minta kepada pemerintah untuk meninjau ulang harga sewa MOOC ini. Kalau memang harga sewa MOOC ini ditetapkan ada variabelnya sehingga keluar X rupiah itu, kita sepakat, tapi kita minta agar direalisasikan pada saat analog switch off Pak Roni di tahun 2022 ini, sehingga kita bisa bernafas untuk mengejar bisnis kita yang terseok-seok 4 tahun ini karena memang tidak ada pemasukan gitu kan. Ya, kita melihat bahwa ATSDI ini atau TV-TV ATSDI ini seperti apa ya? Dilepas kepalanya tapi ekornya ditarik-tarik gitu kan. Disuruh siaran tapi ekornya ditarik-tarik gitu, mau maju nggak bisa gitu kan, karena ada yang narik nih ekornya di belakang kan gitu kan. Ini ironis sekali ya ketika kita melihat ATSDI sedemikian berjuang, bisa dikatakan asosiasi yang paling getol dan paling luar biasa berbicara soal digital, meskipun saat ini pun bagi kita orang di luar ATSDI yang melihat bahwa ATSDI ini gimana sih ya? Kami tidak habis pikir. Ini sudah diganjal sedemikian rupa, di freeze IPP-nya, kemudian uji coba, namanya uji coba, apalagi yang ngadakan LPP milik pemerintah kan gitu kan, harus bayar lagi. Terus kemudian disuruh sewanya juga sangat tinggi, tidak boleh beriklan. Ini luar biasa begitulah TSDI ini gitu kan. Nah, tetapi apa? Kesetiaan kita terhadap bangsa dan luar biasa. Juga ATSDI silakan, mau dipersulit ke proses ini dan sebagainya silakan. Tapi selama baik untuk bangsa dan negara, pasti akan selalu ada jalan kemudahan, dan itu sudah kita rasakan, Pak Roni. Iya, harusnya negara malu ya. ATSDI punya pemikiran seperti itu enggak sih? Ini seolah-olah udah deh ambil semua deh dari gua gitu kan. Hei negara, ambil semua nih dari gua, ambil, pokoknya gua setia sama negara, sama Indonesia gitu kan. Apa seperti itu atau gimana? Karena visi kita Pak Roni yang hari ini masih terus tersimpan di seluruh anggota ATSDI, bahwa ATSDI ini berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak semata-mata berjuang untuk perut anggota, tidak semata-mata berjuang untuk keberlangsungan anggota, enggak. Tapi kita dahulukan kepentingan bangsa dan negara. Jadi ketika bangsa dan negara sudah selesai, dalam arti kata efisiensi frekuensi ini gitu kan, perpindahan analog switch off ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga negara punya digital dividend gitu kan. Nah setelah itu baru kita berbicara gitu kan, untuk membangun ekonomi kreatif, ekonomi digital dan lain sebagainya. Itu harus hadir lembaga-lembaga penyiaran baru yang bisa menjawab kebutuhan dan rasa rindu masyarakat daerah terhadap konten-konten yang lebih dekat dengan mereka, bukan hanya Jakarta sentris saja. Hanya yang kita khawatirkan adalah apakah energi itu masih tersimpan dan dimiliki oleh seluruh anggota ATSDI, karena ini energinya udah ya Pak Roni, jangan nanya
kesabaran itu ada batasnya loh ya. Ya. Tadi saya gitu kan. Ini tinggal menunggu momen aja. Kalau kata orang sekarang itu kan tunggu hari terindahnya lah gitu kan. Ya. Jadi memang usaha itu tidak membohongi hasil kan gitu kan. Meskipun kita berdarah-darah kan gitu kan. Tapi sebagai bentuk kecintaan pada negara dan bangsa gitu kan. Tapi Pak Iris, selaku Ketua Umum ATSDI, Anda merasa dikhianati nggak sih oleh negara? Karena begitu ditekan sedemikian berat, terus kemudian tiba-tiba terakhir ada kabar, wah harus membayar sekian puluh juta sebulan. Berarti kalau dan itu harus dibayar setahun itu sekian ratus juta. Ini Anda merasa dikhianati negara atau Anda gimana nih Anda melihatnya itu, Pak Iris? Saya merasa tidak. Anda dendam nggak sih dengan negara kalau seperti itu? Gimana? Anda dendam nggak dengan negara? Dendam. Anda merasa dendam nggak sih kok diperlakukan tidak adil seperti itu? Ini negara bangsa kita sendiri, gitu kan? Yang harus kita inikan. Kita tidak ada rasa dendam, kita tidak merasa dikhianati. Hanya barangkali masalah komunikasi ini yang harus kita perbaiki, Pak Roni. Kenapa misalkan harga sewa MUP yang sekarang kita minta tinjau ulang? Karena memang proses diskusi dan komunikasinya tidak terjalin dengan baik, gitu kan. Kita harus ingat bahwa ada waktu itu pemerintah mengatakan bahwa penyelenggara multiplexer itu bisnisnya ya tetap konten televisi, bukan sewa menyewa MUP yang dijadikan bisnis, gitu kan? Yeah. Karena di Indonesia ini kan penyelenggara MUP dengan lembaga konten itu kan sama, gitu kan? Beda dengan negara lain, gitu kan? Di negara lain penyelenggara MUP A yang tidak ada hubungannya dengan siaran, kemudian yang nyewanya ya lembaga penyiaran. Tapi di Indonesia kan sama, gitu kan? Si A penyelenggara multiplexer, tapi si A juga dia melakukan proses siaran, gitu kan? Nah, ada nggak? Teman-teman penyelenggara multiplexer itu tidak menjadikan sewa menyewa MUP itu sebagai bisnis, karena bisnis utamanya ya ini siaran, gitu Pak Roni. Ada nggak mungkin akan mensomasi pihak, karena selama ini yang saya tahu bahwa ATSDI ini kan kerjasamanya dengan TVRI gitu kan. Ini TVRI luar biasa sekali mendiskreditkan ATSDI gitu. Nah, saya pengen tahu nih sikap dari Ketua Umum ATSDI terhadap TVRI ini. Ada nggak upaya-upaya mensomasi atau mungkin kita debat atau gimana, atau demo syukur-syukur kayak gitu? Ada nggak rencana-rencana seperti itu? Ya, saya agak koreksi dulu. Mungkin TVRI tidak dalam upaya mendiskreditkan juga, gitu kan. Tapi komunikasi saja Pak Roni, gitu kan. Kita dari dulu berjuang bersama TVRI dan kita selalu mengatakan bahwa TVRI itu adalah rumah bangsa, keluar rumah besar bagi anak-anak muda, anak-anak bangsa ini. Ya kita anak-anaknya datang kepada mereka, gitu kan. Karena bagi kita TVRI itu kan bukan kompetitor, gitu kan. Rumah tapi ya. Bagi anak-anaknya, gitu kan. Sekarang TVRI atau penyelenggara multiplexer lainnya menetapkan harga sewa MUP yang besar, gitu kan, meskipun relatif menurut sebagian orang, gitu kan. Nah ini yang kita minta tinjau ulang. Kita sudah mengirimkan surat ke pemerintah, ke TVRI untuk meninjau ulang harga sewa MUP ini, Pak Roni. Iya, semoga nanti direspon positif oleh TVRI ya. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak Iris, selaku Ketua Umum ATSDI, ada nggak sih rencana atau keinginan dari pihak ATSDI sendiri untuk punya atau menjadi penyedia multiplexer sendiri, punya MUP sendiri gitu ya, khusus untuk anggota ATSDI? Ada nggak rencana-rencana pengadaan seperti itu, Pak Iris? Amanat dari Rakornas ATSDI 2020 itu kita sudah siap untuk menjadi penyelenggara multiplexer secara konsorsium. Ini untuk melindungi anggota kita. Memang dulu kita berjuang untuk single mark operator, Pak Roni, gitu kan, agar ini semuanya dikuasai oleh negara. Hanya karena Kardum sekarang sudah multi operator, gitu kan, ya kita harus punya peranan juga, gitu kan, untuk
juga menjadi penyelenggara multiplexer ini secara konsorsium, Pak Roni. Dan kita akan mengikuti lelang di kota-kota yang belum ditetapkan lembaga multiplexernya, Pak Roni. Artinya bahwa saat ini anggota TSDI kan ini mereka masih belum punya MUX ya. Apakah mereka tidak terlindungi atau mereka dianaktirikan dan didiskriminasi oleh pihak-pihak penyedia MUX, utamanya dari TVRI, Pak Iris? TVRI kan terbatas slotnya. Kemudian juga di beberapa daerah itu juga ada sewa MUX swasta gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa komunikasi antara kita dengan penyelenggara multiplexer swasta ini agak kesulitan secara komunikasi karena sebagian mereka belum ditetapkan harga sewa MUX-nya, Pak Roni, oleh pemerintah. Nah, ini yang akhirnya kita ada 1-2 anggota kita yang ingin ke swasta, pihak suratnya sudah 2-3 bulan yang lalu, tapi belum ada jawaban. Ada yang ganjil ya? Mereka masih normatif gitu kan. Kita masih menunggu penetapan harga sewa MUX dari pemerintah. Ada yang ganjil bahwa ASO analog switch off nanti akan 2022 kan tahun depan kan, bahkan saya dengar-dengar dipercepat untuk ASO. Tetapi sementara dari pihak-pihak yang lain penyedia MUX ini saat ini masih belum menentukan harga. Sementara dari pihak TVRI sudah memasang harga sedemikian tinggi. Sementara dan celakanya bisa dikatakan seperti itu ya. Yang memanfaatkan MUX TVRI ini kan adalah TSDI. Saya yakin jangan-jangan ada dusta di antara kita. Nggak ada lah, Pak Roni. Nggak ada. Jadi para penyelenggara multiplexer itu harusnya kalau tidak salah kan ada syarat-syaratnya, Pak Roni. Mereka harus menyampaikan informasi menyewa MUX itu di website mereka atau di media mereka. Harganya berapa per MPBS, berapa itu harus ada kan, itu sesuai dengan ketentuan gitu kan. Saya komunikasi dengan para penyelenggara multiplexer swasta gitu kan, mereka sudah menetapkan harga tapi belum ditetapkan oleh pemerintah, harus ditetapkan oleh pemerintah, Pak Roni. Nah, akhirnya kita juga memberikan catatan kepada pemerintah. Ini ASO udah tinggal udah tinggal beberapa bulan lagi gitu kan, menjelang 2000, apalagi Juni Agustus katakanlah 2021 ini untuk 12 kota, tapi hal-hal administratif seperti ini belum selesai. Satu sisi kita masih punya pekerjaan tentang sosialisasi yang sangat berat gitu. Di sisi yang lain, pembangunan infrastruktur para penyelenggara multiplexer memang sekarang sudah mulai berjalan. Tapi kondensi antara penyelenggara MUX dengan yang akan menyewa ini masih terhambat dalam harga sewa MUX ini yang masih belum ditetapkan oleh pemerintah, Pak Roni. Ya kita berharaplah dalam 1-2 pekan ini hal-hal yang seperti itu sudah bisa selesai minimal. Kalau itu sudah bisa diselesaikan, ketika slot MUX TVRI sudah penuh, anggota kita juga bisa menyewa MUX swasta ini sehingga siaran digital ini akan lebih banyak lagi gitu, sehingga masyarakat bisa membedakan mana ini siaran analog, mana ini siaran digital. Apalagi kan kita sudah punya tagline bersih siarannya, canggih teknologinya, jernih suaranya gitu kan. Ya, tapi beberapa kota saja ini, Pak Roni, ini katanya sosialisasi digital, ada TV digital, tapi kok di kota saya nggak ada. Nah, itulah yang sedang kita jaga supaya tidak terjadi, Pak Roni. Ya, ada masyarakat yang saya sudah set-top box nih, tapi yang diterima hanya TVRI doang. Nah, ini juga kan khawatir nanti masyarakat di PHP-kan gitu kan. Akhirnya kita mendorong kepada pemerintah segera lakukan proses simulkas yang 724 itu gitu kan, dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga masifkan promosi dan sosialisasi ke masyarakat lewat program-program yang bisa lebih mudah dipahami oleh mereka, bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Kita punya keyakinan masyarakat Indonesia akan siap untuk hal ini. Oke, baik Pak Iris Munandar, Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kalau saya dengar yang terakhir ini banyak sekali kekecewaan yang menumpuk di dalam
dalam hati dan sadupari dari Ketua Umum ATSDI. Ya, kita harapkan saja ini didengarkan oleh pemerintah dan pasti mereka pasti nanti akan mendengarkan karena hasil wawancara ini juga akan kita share kemana-mana gitu kan. Jadi kita harapkan ini jadi semacam penggedor. Sekali lagi nih Pak Roni, bahwa ini kerja bareng kita. Ya. Kita bersama kita bangun sinergitas antara berbagai macam asosiasi pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan ini semua. Analog switch off ini bukan soal alih teknologi saja, tapi bagaimana kita membangun ekosistem penyiaran yang jauh lebih sehat. Itu saja Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Bapak Eris Munandar, yang hari ini telah hadir ya di Roni Times. Selamat berjuang, perjuangan belum selesai. Perjuangan nanti justru akan diawali ketika benar-benar ASO sudah didok, ASO sudah dimulai, dan TV digital khususnya anggota TSDI sudah harus head to head dengan televisi-televisi analog yang sekarang sudah mulai terjun juga ke ranah digital. Selamat berjuang Pak Eris, salam saya buat teman-teman di ATSDI dan pemirsa. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, dan Ketua Umum ATSDI Eris Munandar, Sarjana Ekonomi, tadi telah menyampaikan banyak hal, baik itu ketika awal-awal berjuang sampai kemudian dinamika dan proses yang terjadi hingga saat ini. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh beliau dan tentu saja ini berkat dukungan dan support ya dari seluruh anggota juga, karena tanpa ada dorongan dari anggota dan dukungan dari anggota, ketua umum dan sekjen tentu saja tidak bisa melakukan apapun. Tapi ini satu hal yang sangat luar biasa dan ini tercatat dalam tinta emas sejarah penyiaran digital di Indonesia dengan munculnya dua tokoh, terutama Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Eris Munandar. Dan itu tadi bincang-bincang kita di Roni Times untuk edisi kali ini. Mampukah TV digital mentransformasi peran TV analog di dunia atau di era digital seperti sekarang ini? Kita berpisah dan kita akan bertemu lagi di Roni Times untuk edisi yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.